puji Tuhan sehat Bu. Oh iya, hari ini kita mengadakan pertemuan lagi ya Ibu. Nah, sebelum kita mengadakan pertemuan, kita adakan doa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, kita mulai ya Ibu pertemuan hari ini. Bulan lalu kita ada pertemuan, yaitu tentang apa Ibu? Tentang stimulasi pada anak dan ibu hamil Bu. Oh iya, apakah sudah diterapkan di rumah? Sebagian Bu yang sudah dipelajari, sebagian sudah diterapkan. Oh, ada ya Bu yang sudah Iya, diterapkan ada ya diterapkan. Bu. Oh iya, bagus kalau seperti itu Bu. Dan saat ini kita akan membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, yang sekarang yang mau saya tanyakan, ada yang mengerti apa itu bantuan sosial? Boleh dijawab Ibu? Menurut saya bantuan sosial itu bantuan yang datangnya dari pemerintah Bu. Misalnya untuk rakyat Indonesia begitu lah Bu. Oh iya, Ibu menerima bantuan apa aja? Kami menerima bantuan dari PKH. Ya. Ada juga beras Bu yang diterima Bu. Oh iya, mantap Bu. Berarti sudah terpenuhi kebutuhannya sampai saat ini ya Bu? Iya Bu, amin Bu. Oh iya. Nah, yang saya mau terangkan di sini adalah bantuan sosial itu sendiri adalah pemberian yang diberikan oleh pemerintah berupa uang, barang, seperti uang itu tadi dan beras kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang selanjutnya seperti Ibu ini disebut sebagai KPM, keluarga penerima manfaat. Itu yang sering saya bilang sama Ibu kan, bagi KPM. Nah, Ibu ini adalah KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, di sini ada beberapa jenis dari bantuan sosial. Jenisnya yaitu ada yang berbentuk material, ada yang berbentuk non material. Yang material itu Ibu, ada anaknya yang menerima PIP. PIP itu Program Indonesia Pintar Ibu, atau selama ini dikenal sebagai KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada Bu, ada Bu. Ada. Diterima dari Bank BRI ya Bu, kalau dari daerah kita ini ya Bu. Iya Bu, iya. Iya. Diterima untuk apa itu Ibu? Untuk keperluan biaya sekolah anak Bu. Digunakan untuk itu kan Bu, bukan untuk beli panci kan? Iya Bu, iya Bu. Oh iya kan. Nah, di sini juga ada program JKN, Keamanan Nasional. Ini Jaringan Keamanan Nasional. Ini dulu. Ini sama seperti KIS pada saat ini. KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Oke. Dan PKH. PKH inilah ibu-ibu yang kumpul di sini ya Ibu, orang-orang PKH ya. Jangan diterbalikkan ya Ibu, PKH bukan PHK. Nah, PKH itu Program Keluarga Harapan. Dan BPNT itu sudah berubah menjadi sembako. Itu yang ibu-ibu belanja di warung atau yang di agen. Ibu belanjanya itu beras, sayuran, ikan, dan telur ya Ibu. Nah, yang 4 ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau untuk memberikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan dasar keluarga Ibu atau keluarga penerima manfaat. Itu di bidang pangannya terpenuhi tadi ya Bu. Nah, di bidang pendidikannya pun terpenuhi. Dengan bagian pangan itu terpenuhi, maka bagian kesehatan pun akan terpenuhi, sehingga akan menghasilkan generasi yang cerdas, sehat, dan tidak stunting. Oke Bu, untuk sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Tidak Bu, mengerti Bu. Sudah dimengerti ya Ibu? Oke. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya Ibu, tentang kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku. Ibu biasa ke posyandu? Iya Bu, biasa rutin Bu. Oh iya. Ketika ibu mengikuti posyandu, apakah ada di sana tertulis isi piringku Ibu? Ada Bu, ada. Berarti Ibu mengerti apa isi dari isi piringku Ibu? Tahu Bu, itu biasanya
ada nasi, lauk pauk, sayur-sayuran juga, Bu. Oh iya, nasi, lauk pauk dan sayur-sayuran itu dalam bahasa lainnya disebut sebagai karbohidrat untuk nasi, protein, vitamin dan mineral ya Ibu. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga untuk bekerja dan berpikir. Protein itu sebagai zat pembangun sel di dalam tubuh kita dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Sedangkan vitamin dan mineral itu atau sayuran dan buah-buahan itu serta ya Bu dibarengi dengan air minum 8 gelas per hari itu untuk membantu proses kerja tubuh dan mencegah penyakit. Untuk pemenuhan gizi seimbang ya Ibu, di sini ada prinsipnya. Di sini ada yang harus diingat. Di sini ada pesannya. Nah, yaitu satu, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Oke. Yang kedua, bahan makanan itu buah dan sayur yang banyak di sekitar kita. Ketiga, biasakan mengkonsumsi atau memakan lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Oke. Terus membiasakan makan aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok itu tadi itu termasuk karbohidrat ya Ibu, yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung. Nah, di sini batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak untuk anak usia dini dan juga untuk ibu hamil. Nah, setelah itu Ibu biasakan sarapan pagi. Setelah itu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Artinya aman di sini tidak berbau, tidak berwarna, maksudnya yang berwarna kotor ya Bu, bukan tidak berwarna seperti teh ya, keruh. Nah, setelah itu melakukan aktivitas fisik yang cukup, aktivitas tubuh, aktivitas artinya yang cukup ya Ibu, bukan pula harus diporsir secara keras dan pertahankan berat badan ideal. Nah, bagaimana berat badan ideal bagi ibu hamil dan bagaimana berat badan ideal untuk anak usia dini. Setelah itu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ngerti label ya Ibu? Label itu pada kemasan pangan itu di bawah seperti ada yang garis-garis yang seperti ini Bu. Nah, itu di situ di bawahnya juga ada tanggal expired atau tanggal kadaluarsa. Nah, ini yang harus perhatikan. Kalau misalnya sudah ada tanggal kadaluarsa, maka makanan ini tidak layak untuk dimakan. Nah, setelah itu biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun dan pakai air yang mengalir. Untuk selanjutnya Ibu, apabila ada yang belum dipahami atau ada yang tidak dipahami atau ada kejadian stunting yang didapati di lingkungan sekitar Ibu, Ibu boleh memberitahukannya kepada saya sebagai pendamping PKH ya Ibu. Baik Bu. Oh iya. Nah, setelah ini pembahasan kita sudah selesai Ibu. Saya harap pembahasan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi kehidupan untuk kita. Tidak hanya berada di dalam kelompok ini, tetapi juga akan berkembang di luarannya Ibu. Dimulai dari keluarga kita, ke tetangga kita, saudara-saudara kita yang jauh, sehingga kita akan menghasilkan generasi yang tidak stunting. Oke Ibu, terima kasih. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu.